Islam aqidah, wa bil Qur'ani imaman wa hikmah, wa bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi uswatun hasanah. Wa ja'ala Indonesia baldatan mustaqilah wa bi saban ila maraqi wilayah wa bi Pancasila falsafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil jarjamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat Dewan Juri Dakwah dalam rangka Musabaqah Qiraatil Kutub Kecamatan Nagrak tahun 2022 yang selalu dirahmati Allah. Para panitia penyelenggara lomba dalam rangka Musabaqah Qiraatil Kutub Kecamatan Nagrak tahun 2022 dan rekan-rekan santri Kecamatan Nagrak yang berbahagia, dan semoga terus bersemangat untuk memajukan Indonesia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam rangka Musabaqah Qiraatil Kutub Kecamatan Nagrak tahun 2022 tanpa ada halangan dan rintangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sepenggal tausiah yang mengusung tema pendidikan bela negara di pondok pesantren. Pendidikan bela negara atau pembelajaran bela negara adalah suatu sikap perilaku warga negara yang dijiwai dengan rasa cinta terhadap suatu negara. Sikap perilaku setiap warga negara yang dijiwai dengan rasa cinta tanah air, rasa cinta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara tentang cinta, hati akan berbunga-bunga. Masya Allah. Betul? Betul. Betul? Betul. Mencintai negara adalah suatu amalan hati yang perlu dibuktikan dengan nyata, bukan hanya ucapan belaka, apalagi ucapannya para buaya. Buaya apa setia? Mencintai berarti memperhatikan, mengayomi, dan selalu berusaha untuk membuat senang yang dicintainya. Seperti halnya mencintai seorang kekasih. Maka kita juga harus mencintai, membela negara kita Indonesia. Terlebih ada sebuah ungkapan Arab yang mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin rahimakumullah. Ungkap tersebut sangat populer di kalangan masyarakat, akan tetapi kepopulerannya itu tidak sebanding dengan apa yang dipraktekkan di lapangan. Ini sudah banyak terbukti, banyak penyelewengan, banyak penyimpangan, banyak pengkhianatan yang dilakukan oleh anak bangsa yang tidak mencerminkan sikap mencintai bangsa. Betul apa betul? Betul.
kita semua tidak mencerminkan sikap anak bangsa yang mencintai bangsa itu sendiri. Lalu bagaimana cara membuktikannya bahwa kita mencintai bangsa ini? Yaitu dengan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Al-ayat sallallahu alaihi. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dengan keimanan dan ketakwaan, insya Allah negara Indonesia akan aman dan sentosa. Terlebih banyak santri-santri dari pondok pesantren yang siap untuk membela, mencintai bangsa ini. Apalagi yang di pesantrennya selalu dibekali pendidikan bela negara. Lantas, apakah penting peran santri dalam bela negara? Tentu saja sangat penting. Bahkan sebagian besar pahlawan itu adalah santri dari pondok pesantren. Seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang terlahir dari pondok pesantren. Menjadi seorang santri tidak menutup kemungkinan dalam upaya bela negara. Santri, satu kata sederhana penuh makna. Santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mulia. Karena apa? Karena santri adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu Allah. Karena santri adalah orang-orang yang selalu berusaha mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itulah santri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mulia dan berilmu. Karena orang yang berilmu, mereka selalu bisa mengaplikasikan ilmunya dalam setiap keadaan, dalam waktu lapang atau sempit, suka atau duka, kaya atau miskin. Hadirin rahimakumullah. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasim berkata dalam makalahnya, "Ar-rif'ah fil ilmi." Keluhuran terdapat pada ilmu, sehingga keluhuran manusia tergantung pada seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimilikinya, dan keluhuran suatu negara tergantung pada kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Semakin banyak orang berilmu dalam suatu negara, semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk terus menjadi negara yang maju dan maju. Maka disinilah santri menjadi harapan masyarakat dan negara. Ketika santri sudah memiliki ilmu lalu mengamalkan dengan ketaatan, maka inilah titik di mana negara membutuhkan generasi santri-santri untuk terus menjaga negeri, mengayomi negeri, dan menjaga keutuhan NKRI. Hadirin rahimakumullah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan bela negara di pondok pesantren sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan negara. Oleh karena itu, kita sebagai santri harus terus bersemangat dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun negara, agar kita menjadi santri yang beriman dan bertakwa, yang mencintai negara Indonesia, sehingga terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya itu adalah kebodohan dari saya, dan lebihnya itu dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari santri untuk negeri. Cukup sekian dari Neng Susi.